Setelah kalian menjawab keempat pertanyaan yang ada di kegiatan Ayo Kita Menalar ini, pada video ini kita akan bahas penjelasan dari kisaran nilai peluang yang terdiri dari kepastian dan kemustahilan yang merupakan penjelasan dari jawaban nomor 1 sampai 3 dan komplement suatu kejadian yang merupakan penjelasan dari jawaban nomor 4. Yang pertama kita akan bahas kepastian dan kemustahilan. Nah, untuk lebih mudah menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3, kita akan memberikan contoh menyajikan nilai-nilai peluang kejadian yang dapat diperoleh pada suatu kejadian, pada suatu percobaan. Nah, di sini kita akan mencari nilai-nilai peluang kejadian yang dapat diperoleh pada pelemparan sebuah dadu. Dikatakan nilai peluang kejadian, maka yang dimaksud adalah nilai peluang teoretik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perhatikan, pada pelemparan sebuah dadu dapat diperoleh nilai-nilai peluang kejadian yaitu PK sebagai berikut. Yang pertama ada peluang kejadian munculnya mata dadu 5. Kita ketahui bahwa kejadian yang mungkin dari pelemparan sebuah dadu atau ruang sampelnya itu ada munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga peluang dari munculnya mata dadu 5 ini ada 1/6, yaitu banyak titik sampelnya 6. Selanjutnya ada peluang kejadian munculnya mata dadu genap. Nah, kita ketahui bahwa mata dadu genap itu ada mata dadu 2, 4, dan 6, sehingga banyaknya kejadian munculnya mata dadu genap ada 3. 3, maka nilai peluangnya ada 3/6. Kita sederhanakan yaitu 1/2. Selanjutnya kita akan cari peluang kejadian munculnya mata dadu kelipatan dari 3. Nah, kita tahu bahwa mata dadu kelipatan 3 ada 3, mata dadu 3 dan mata dadu 6, sehingga banyaknya kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 ada 2. Nilai peluangnya ada 2/6 sama dengan 1/3. Selanjutnya ada peluang kejadian mata dadu munculnya mata dadu tidak kurang dari 2. Dikatakan tidak kurang dari 2. Maka mata dadu ada mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, karena mata dadunya tadi kan ada 1 sampai 6 yang tidak kurang dari 2. Jika pertanyaannya kurang dari 2, maka ada mata dadu 1. Nah, di sini tidak kurang dari 2, maka mata dadu selain dari mata dadu 1. Nah, banyaknya itu ada 5, sehingga nilai peluangnya 5/6. Selanjutnya ada peluang kejadian munculnya mata dadu faktor dari 6. Itu ada mata dadu 1, 2, 3, dan 6. Banyaknya mata dadu faktor dari 6 ada 4, maka nilai peluangnya 4/6 sama dengan 2/3. Selanjutnya ada peluang dari kejadian munculnya mata dadu lebih dari 6. Nah, ini kita ketahui bahwa mata dadu Junia ada 1 sampai 6, sehingga jika ditanya peluang mata dadu lebih dari 6 sama dengan merupakan himpunan kosong atau tidak ada anggota yang merupakan mata dadu lebih dari 6, karena mata dadu atau ruang sampelnya itu ada 1 sampai 6, sehingga banyak kejadian munculnya mata dadu lebih dari 6 itu sama dengan 0. Ya, tidak ada, dia merupakan himpunan kosong dan banyaknya tidak 0. Sehingga nilai peluangnya yaitu 0/6 sama dengan 0. Selanjutnya ada peluang kejadian munculnya mata dadu tidak lebih dari 6. Nah, dikatakan tidak lebih dari 6, maka yang merupakan kejadiannya adalah semua mata dadu, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyaknya mata dadu tidak lebih dari 6 ada 6. Nah, nilai peluangnya 6/6 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan sajikan nilai-nilai peluang ini pada garis bilangan. Kita buat garis bilangannya sebanyak nilai peluangnya di sini ada 7. Nah, kita bagi menjadi sama besar. Kenapa? Karena langkah yang pertama untuk menyajikan nilai peluang ini pada garis bilangan, kita harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah kita urutkan, ternyata selisih dari nilai peluang empirik ini yaitu 1/6. Nah, kita lihat, kita urutkan ya. Yang pertama yang paling kecil itu ada 0, yang kedua ada peluang A
nilai peluangnya 1/6, selanjutnya 1/3, 1/2, 2/3, 5/6, dan nilai-nilai peluang kejadian yang telah kita sajikan pada garis bilangan ini terlihat bahwa nilai-nilai peluang dari hasil suatu percobaan pelemparan sebuah dadu terletak dari 0 sampai dengan 1. 0 sebagai nilai terkecil dan 1 sebagai nilai terbesarnya. Nah, apakah sampai di sini sudah dapat terjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3 pada kegiatan Ayo Kita Menalar? Nah, kita lihat pertanyaan nomor 1. Adakah kejadian yang memiliki peluang sama dengan 1? Jika ada, jelaskan dalam kejadian yang bagaimana. Nah, kita lihat lagi nilai-nilai peluang kejadian ini. Nilai peluang kejadian yang sama dengan 1 yaitu peluang G tadi. Yaitu kita lihat ya, peluang kejadian munculnya mata dadu tidak lebih dari 6 dengan nilai peluangnya sama dengan 1. Nah, tadi telah kita cari kenapa nilai peluangnya sama dengan 1, karena kejadian yang muncul pastilah semua anggota atau himpunan dari kemungkinan yang terjadi atau ruang sampelnya, karena kita ketahui ruang sampelnya itu 1 sampai 6. Nah, yang ditanyakan peluang tidak lebih dari 6. Maka semua dari anggota atau himpunan ruang sampelnya merupakan kejadian yang pasti terjadi di mana peluangnya adalah 1. Jadi, jika suatu kejadian A pasti terjadi, maka peluang kejadian A sama dengan 1. Nah, kita lihat lagi pertanyaan nomor 2. Berapakah banyak titik sampel suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi? Nah, banyak titik sampel suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Nah, maksudnya adalah berarti kejadian itu tidak memiliki anggota atau himpunan sehingga tidak memiliki titik sampel. Kita lihat pada kejadian ini yang titik sampel atau peluangnya sama dengan 0 yaitu kejadian F, yang mana tadi peluang dari kejadian munculnya mata dadu lebih dari 6, nilai peluangnya sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi kita cari bahwa kan kita ketahui nilai atau ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu itu ada 1 sampai 6. Nah, ditanyakan peluang mata dadu lebih dari 6. Kita ketahui bahwa jika muncul mata dadu 8, 9, 10 itu adalah merupakan kejadian yang mustahil atau tidak mungkin, sehingga titik sampelnya sama dengan 0, kejadian munculnya sama dengan 0, sehingga nilai peluangnya juga adalah 0. Jadi, jika suatu kejadian A tidak mungkin atau mustahil terjadi, maka peluang kejadian A sama dengan 0. Sehingga dari uraian di atas kita simpulkan jika peluang kejadian A adalah peluang sembarang kejadian A, maka batas-batas nilai peluang kejadian A adalah 0 kecil dari sama dengan peluang kejadian A kecil dari sama dengan 1. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu antara berapa sampai berapa peluang suatu kejadian. Maka jawabannya antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 ini merupakan kejadian mustahil dan 1 kejadian yang pasti. Selanjutnya kita akan bahas komplemen suatu kejadian yang nantinya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu misalkan peluang kejadian A adalah PA sedangkan PAC dibaca peluang kejadian A komplemen, diartikan peluang bukan kejadian A. Jelaskan hubungan peluang kejadian A dengan peluang kejadian A komplemen. Nah, perhatikan dalam suatu percobaan, komplemen kejadian A adalah kejadian bukan A atau bukan kejadian A. Untuk memahami hubungan antara kejadian A dengan komplemen kejadian A, perhatikan tabel berikut. Nah, pada tabel nantinya akan disajikan 4 percobaan, kemudian peluang kejadian A yang nantinya akan kita misalkan, kemudian peluang kejadian bukan A-nya, selanjutnya kita akan menambah peluang kejadian A dengan peluang bukan kejadian A untuk mengetahui hubungan dari peluang kejadian A dan peluang bukan kejadian A. Nah, kita lihat percobaan yang pertama itu ada pelemparan sebuah koin. Peluang kejadian A-nya kita misalkan dengan peluang kejadian munculnya sisi gambar. Maka peluang bukan kejadian A-nya adalah peluang kejadian bukan munculnya sisi gambar.
Nah, untuk mencari nilai peluangnya, pertama kita perhatikan ruang sampelnya dari pelemparan sebuah koin itu ada munculnya sisi angka dan gambar. Nah, jika ditanyakan kejadian munculnya sisi gambar, maka ada 1 per dengan banyak titik sampelnya, yaitu 2, 1 per 2. Selanjutnya untuk peluang kejadian bukan sisi gambar, maka selain sisi gambar, titik sampel yang lain itu ada A, maka ada 1 per 2, yang merupakan nilai peluang dari peluang kejadian bukan sisi gambar. Maka nilai peluangnya yaitu 1 per 2, begitu juga dengan P bukan G, 1 per 2. Nah, kita tambahkan peluang kejadian A-nya, 1 per 2 ditambah peluang kejadian bukan munculnya sisi gambar, 1 per 2 sama dengan 1. Kita perhatikan kembali percobaan yang kedua, yaitu pelemparan sebuah dadu. Peluang kejadian A-nya kita misalkan peluang munculnya mata dadu berkelipatan 3. Maka P bukan A-nya yaitu peluang kejadian munculnya mata dadu bukan kelipatan 3. Kita cari nilai peluangnya. Kita lihat ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu yaitu ada 1 sampai 6. Nah, maka peluang mata dadu berkelipatan 3 itu ada mata dadu 3 dan 6. Maka ada banyak kejadian mata dadu berkelipatan 3 yaitu 2. 2 per 6 dari banyak titik sampelnya. Nah, selanjutnya peluang bukan kelipatan 3-nya itu berarti mata dadu selain 3 dan 6, yaitu ada 1, mata dadu 1, mata dadu 2, 4, dan 5. Ada 1, 2, 3, 4. 4 kejadian mata dadu bukan kelipatan 3 ada 4 per 6. Maka nilai peluang P kelipatan 3-nya ada 2 per 6, dan P bukan kelipatan 3 ada 4 per 6. Nah, kita lihat 2 per 6 ditambah 4 per 6 sama dengan 1 juga. Selanjutnya ada percobaan pelemparan 2 koin. Peluang kejadian A-nya itu adalah peluang munculnya 2 angka, 2 sisi angka. Maka P bukan A-nya yaitu peluang kejadian bukan munculnya 2 sisi angka. Kita lihat ruang sampel dari pelemparan 2 koin ada sisi angka gambar, angka-angka, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, kita lihat peluang kejadian munculnya 2 angka, yaitu ada 1. Kemudian P bukan 2 angka, berarti selain dari A, yaitu angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, ada 3. Maka peluang dari kejadian munculnya 2 angka itu 1 per 4, dan kejadian bukan 2 angka itu ada 3 per 4. Selanjutnya 1 per 4 ditambah 3 per 4 itu juga sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat percobaan yang terakhir ada pelemparan 2 buah dadu. Peluang kejadian A-nya itu yaitu peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 12. Maka P bukan A-nya yaitu P bukan jumlah 12. Peluang kejadian dadu bukan berjumlah 12. Nah, kita cari nilai peluangnya, ruang sampelnya. Nah, kita tahu bahwa dalam pelemparan 2 buah dadu itu ada ruang sampel 1,1, 1,2 sampai seterusnya sampai ke 6,6 dengan banyak titik sampelnya 36. Nah, ditanyakan P yang berjumlah 12. Itu ada 1 per 36 karena peluang kejadian 2 dadu berjumlah 12 itu ada 1 cuman yaitu 6,6. Maka peluang bukan kejadian mata dadu berjumlah 12 maka selain dari 6,6. Nah, tadi kita ketahui ada 36 titik sampelnya. Maka 36 dikurang 1 yaitu 35 per 36. Nah, kita tambahkan lagi 1 per 36 tambah 35 per 36 juga sama dengan 1. Nah, dapat kita lihat diperoleh hubungan bahwa peluang setiap kejadian A ditambah dengan peluang kejadian bukan A-nya selalu menghasilkan 1. Dari sini dapat kita simpulkan untuk setiap kejadian A itu dapat disimpulkan dengan rumus peluang kejadian A ditambah peluang bukan kejadian A
sama dengan 1, atau dapat dicari juga peluang bukan kejadian A itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A.